Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Palindungan dari kelas 12 IPS 1. Di video ini saya akan memaparkan materi tentang Kesultanan Ternate, mulai dari sejarah berdirinya, lalu masuknya Islam ke Ternate, sampai kemunduran Kesultanan Ternate. Selamat menyaksikan. Nah, pada page ini kita melihat ada 5 pembahasan yang kita bahas. Yang pertama ada sejarah berdirinya, lalu masuknya Islam, lalu ada masa kejayaan, selanjutnya ada kemunduran, dan yang terakhir ada peninggalan Kesultanan Ternate. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu Kesultanan Ternate. Nah, Kesultanan Ternate adalah Kesultanan Islam di Maluku yang masih berdiri hingga saat ini. Ketika didirikan oleh Bab Masyur Malamo pada 1257 Masehi, Kesultanan yang dulunya bernama Kerajaan Gapi ini belum bercorak Islam. Agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14 dan keluarga kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja Marhum. Dalam perkembangannya, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Babullah. Selain berhasil memperluas wilayah kekuasaan kerajaan, memperkuat angkatan militer, dan memajukan perdagangan, Sultan Babullah juga gigih melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Meski sempat jatuh ke tangan VOC, kerajaan Ternate masih ada hingga saat ini. Sultan Ternate sekarang bernama Sultan Hidayatullah Syah bin Mudaffar Syah yang dinobatkan pada 18 Desember 2021. Nah, selanjutnya ada sejarah berdirinya. Sejarah berdirinya kerajaan Ternate bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seseorang kepala marga atau disebut momole. 4 kampung tersebut kemudian sepakat membentuk kerajaan, tetapi kala itu raja dan rakyatnya belum diketahui agamanya. Sejak zaman dahulu, Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga penduduknya telah berhubungan dengan para pedagang dari Arab, Melayu, ataupun Cina. Seiring ramainya aktivitas perdagangan, ancaman dari para perompak pun semakin meresahkan. Setelah dilakukan musyawarah, para Momole sepakat menunjuk Momole Ciko sebagai Kolano atau raja mereka. Sejak 1257 Masehi, Momole Ciko resmi menjadi raja pertama kerajaan Ternate dengan gelar Bab Masyhur Malamo. Kerajaan ini terletak di Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara. Nah, selanjutnya ada sejarah masuknya Islam ke Ternate. Agama Islam mulai disebarkan di Ternate pada abad ke-14, sedangkan keluarga kerajaan baru secara resmi memeluk Islam pada masa pemerintahan Kolano Marhum. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa ketika Kolano Marhum berkuasa, datang seorang alim dari Jawa bernama Maulana Hussein yang mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab. Hal itulah yang membuat raja, keluarga kerajaan, dan masyarakat Ternate semakin tertarik untuk memeluk Islam. Kolano Marhum menjadi raja Ternate pertama yang memeluk Islam, sedangkan putranya Zainal Abidin yang berkuasa antara 1486 sampai 1500 Masehi mulai memberlakukan hukum-hukum Islam. Setelah bertransformasi menjadi Kesultanan Islam, gelar Kolano atau raja kemudian ganti dengan sultan. Nah, selanjutnya ada masa kejayaan Kesultanan Ternate. Pada abad ke-15, Kesultanan Ternate mengalami perkembangan pesat, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran. Berkat kekayaan rempah-rempahnya, akan tetapi kestabilan kerajaan sempat terancam ketika bangsa Portugis mulai menginjak tanah Ternate. Sejak awal abad ke-16, Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dirasa akan memonopoli perdagangan di wilayahnya. Terlebih lagi, Portugis telah mendirikan benteng yang diberi nama Benteng Sao Paulo di Ternate. Setelah peperangan selama beberapa tahun, bangsa Portugis baru dapat dikalahkan dan diusir pada 1577 Masehi, ketika Sultan Babullah berkuasa. Kemenangan Ternate atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat. Selain itu, Sultan Babullah juga mengantarkan kerajaan Ternate menuju puncak kejayaan. Di bawah pemerintah Sultan Babullah, wilayah kekuasaan kerajaan Ternate membentang dari Maluku,
Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Pencapaian tersebut membuat Sultan Babular dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni. Nah, selanjutnya ada kemunduran Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Babulah wafat pada 1583 Masehi. Tidak lama kemudian, Spanyol berani melakukan serangan dan berhasil merebut benteng Gamulamu pada 1606 Masehi. Kehidupan politik kerajaan Ternate pun semakin kacau saat VOC datang dan memenangkan persaingan melawan bangsa Barat. Sejak saat itu, VOC memegang hak atas monopoli perdagangan dan mulai mendirikan benteng di Ternate. Menjelang akhir abad ke-17, kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Hal inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab runtuhnya kerajaan Ternate, meskipun kerajaan ini tidak benar-benar hancur. Nah, yang terakhir ada peninggalan kerajaan Ternate. Yang pertama ada Istana Kesultanan Ternate. Lalu yang kedua ada Masjid Jami Kesultanan Ternate. Dan yang terakhir ada Kompleks Pemakaman Sultan Ternate. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman yang menonton bisa terbantu dengan adanya video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.